Ari paneh kilau memanca bayang terserak di udara jalih segala puncak gunung kanai cahaya matahari. Awan bararak dua-dua berserai kabui nan sabondong, kabui naik gunung latingga menangis lakuak kepanasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khatamun nabiyyin wa sayyidul mursalin. Amma ba'du, yang dimuliakan dan dihormati Bapak Pengurus Masjid Nurul Amal beserta seluruh jamaah, semoga berada dalam keadaan sehat walafiat. Semakin hari kita semakin maju, bukan maju mencapai segala keberhasilan, tapi maju menuju pintu kubur. Bedanya deh bu, ambo mulai kemari tahun 2007, kinilah 2022. Bedanya nani bu caliat. Sadonyo bululah putih, jangguy lah putih serupa perak, tandonyo datu alah tua. Amal salih kita banyak, insya Allah nanti masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Dan sebagian dari jamaah sudah mendahului kita. Baik Bapak Pengurus, sudah ada yang mendahului kita. Sudah aku siap kira-kira oleh, ya kan? Orang tua kita Bapak Haji Barmawi juga sudah mendahului kita. Jadi tidak satu pun kita yang bisa kekal hidup di dunia ini. Selagi kita masih hidup, kesempatan yang diberikan Allah ini, kita banyak berbuat amal yang diredai oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Setelah kita puji Allah, kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, orang yang paling kikir itu adalah orang yang dibacakan nama saya tapi dia tidak mau bersalawat kepada saya. Atau orang kikir. Jadi asalkan terdengar nama Nabi disebut, minimal kita sambung dengan sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dipertemukan oleh Allah dengan Nabi itu nanti di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Lahbara judul pengajian ibu-ibu, bapak-bapak nan kita danga sajak mulai pertamu kita tarawih. Lah 27 mungkin, ya kan? Ditambah ada pula kuliah subuh, tambah lo mendengar wirid di YouTube, tambah lo kultum zuhur, ditambah pula membaca buku. Sadonya tu lain takana dia pak ibu-ibu kaji nalah disampaikan buya. Kasadonya lain takana. Enggak. Ya yang berlalu biarlah berlalu. Enggak usah dikenang lagi. Kalau dikenang akan mengundang derai air mata dan penyesalan.
Itu kata orang puisi. Tapi kalau kajian-kajian harus kita kenal, kita pahami dan kita amalkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sadaqallahul azim. Artinya kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hingga apabila telah datang malaikat maut kepada seseorang, terutama orang-orang yang ingkar kepada Allah, berkata dia kepada Allah, Rabbirji'un, kembalikan saya ya Allah. Artinya pertama, kembalikan kesehatannya, karena sakit itu memang, mati itu memang sakit. Kembalikan saya sehat ya Allah, dan tundalah kematian saya. Kemudian ditanya oleh Allah, kamanga waang kecil Allah. Malaikat maut lah tibo kemambi angoknya lek. Tapi kamanga waang tu tidak ada kalimatnya dalam Quran. Tuan Bose menambah. Tapi memang kira-kira itu mungkin. Ya kan? Kenapa begitu? Orang yang akan mati tadi, yang di dalam hidupnya menantang Allah, la'alli, mudah-mudahan aku a'malu salihan, bisa menjemput amal-amal saleh yang seharusnya dulu saya kerjakan ketika saya hidup beberapa tahun yang lalu, tapi saya lalai. Kenapa? Nafsu saya ingin berjudi, nafsu saya ingin berzina, nafsu saya ingin merampok, nafsu saya ingin korupsi, nafsu saya ingin menganiaya orang lain, sehingga saya disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan yang sia-sia itu, tidak bisa saya beramal saleh. Kembalikan saya sehat, jangan matikan saya dulu ya Tuhan. Taraktu amal-amal nanti tinggal tu Kamboja pui balik. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sekali-kali tidak, kata Allah. Aku sangat tahu dengan kamu karena saya yang menciptakan. Andaikan saya kembalikan engkau sehat, ndak jadi mati hari ini, hidup engkau 2 tahun 4 tahun lagi, para ngeburu antu balik ke Allah. Kini mati jelang lejel. Jadi orang-orang namanya Samuda itu tuh asa di duian balik, ndak mau berubah, tetap serupa itu. Samoja tu Ustaz, Samojola. Ulah sampai kini baca bang je lidahnya tocik. Baca bang. Siapa mengecik-encik tu tak pernah bertemu Yula tu. Lidah-lidah tu baca bang. Setiap sudah makan, ulah kau berpuasa 3 bulan. Sudah tu karosongnya bertukar kulit. Tapi perangainya enggak. Walaupun korosong lah bertukar, nyolah puasa, inyo tetap menggaluang, anam bisa nyo galuang.
nyo tatap mencotok mematu ana bisa nyo patu. Itulah ulah. Jadi apa kata Allah kepada orang yang menyesal tadi? Wa min waraihim barzakhun. Di depanmu sudah saya sediakan kubur. Engkau akan berada sesudah mati ini di sana ila yaumi yub'atsun, sampai hari berbangkit. Mana dahulu hari kiamat jo hari berbangkit? Dahulu hari kiamat. Ibu-ibu ada ndak naningin batamu jo hari kiamat? Bang peragunya. Kalau panjang umur tu kok hari kiamat. Ada ndak yang ingin? Apa-apa pak? Ada ndak ingin batamu jo hari kiamat? Ndak, yang mati selagi ni lagi. Kenapa hari kiamat itu yang mati hari kiamat itu kafir semua? Tidak ada lagi yang Islam. Sebab orang Islam ibu Allah mempertemuan di hari kiamat itu. Kenapa? Karena dahsyatnya. Bapak-bapak ada tidak berjalan-jalan ke Gunung Semeru sajaknya melatui? Alah, ambo bertanya, sebenarnya ambo indak lah. Kata kawan membalik sinan, bantu itu je gunung tu baru. Padahal lahar panasnya sudah banyak keluar, menghancurkan rumah, membunuh manusia. Sudah banyak manusia terkapar mati. Ya kan? Tapi setelah dia normal, dia masih seperti itu. Tidak ada perubahan. Tahun 26, Gunung Merapi itu pernah melatui menimbulkan gempa besar sehingga padang panjang sekitarnya hancur. Kalau ada ibu-ibu bapak-bapak berkunjung ke kota Serambi Mekah Padang Panjang sekarang, itu padang panjang yang telah dibangun kembali setelah gempa. Dulu hancur tahun 26. Tersabui lah orang gaik tu. Engku pemilu, engku lahir, engku agak seledang gampu padang panjang je. Itu tahun 26. Sekarang kalau pergi bapak dari Solo ini ke Bukit Tinggi, tiba di Tabik Kota Baru, Maengong ke Suok. Ba Gunung Merapi itu. Ari paneh kilau memanca bayang terserak di udara, jalih segala puncak gunung kanai cahaya matahari. Awan bararak dua-dua berserai kabuik nan sabondong, kabuik naik gunung Latingga menangis lakuak kepanasan. Masih indah gunung itu sampai sekarang. Tidak ada tanda-tanda meletus. Benar jauh tahu sudah terawih. Pancak je Gunung Merapi itu. Tidak ada perubahan. Sedangkan manusia sudah ketakutan dan sudah banyak yang mati kena gempa itu. Kalau kiamat gunung itu bagaimana? Kita lihat dulu Al-Quran. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Gunung-gunung bertaburan, berhamburan seperti bulu-bulu ditiup. Kira-kira lah ya dojo gunung tu lah kalau hari kiamat. Ndaklah tabang serupa bulu. Langit lah. Iza sama'um fatarat. Langit runtuh. Coba bayangkan langit itu 7 lampih bu. Sab'an shidada. 7 lampih. Maka disebut dia samawat. Ada jamaknya. Beberapa langit. Itu runtuh semua. Nyoempok pandan kau. Tidak pandan. Saya doa baso bagai. Tidak baso saya doa Amerika bagai. Tidak Amerika bagai doa Arab bagai. Semua bumi ini diempok dek langit nan 7 lampih. Dahsyat tak hari kiamat? Dahsyat. Alaih. Wa idzal biharu fujirat. Seluruh air laut
tumpah ke daratan ini. Kalau kini kan nyebut orang di Padang iko zona aman tsunami. Ya kan? Kalau tsunami nan datang pas hari kiamat tu ndak ada zona aman je tu. Gunung Talang gua hilang di air lawi. Nah, wa idzal kawakibun tasarat. Seluruh bintang-bintang jatuh ke bawah. Kalau hari tarang bulan, Bapak Ibu, kan banyak bintang tu nampak. Berkelap-kelip kan? Ada tak Bapak mencuba menghitung? Bisa kira-kira? Tak bisa, banyaknya. Kenapa cahaya bulan itu biasa saja kita melihat, tapi bintang begini-begini? Karena dia api. Bulan itu tidak bercahaya sebenarnya. Dia dapat pantulan cahaya dari matahari. Kalau bintang, Pak, bintang itu matahari. Ada gadangnya 1000 triliun kali matahari awak. Tapi letaknya paling tinggi. Ini kan matahari, engkau gadang nampak rendah. Abara banyaknya matahari nan tinggi-tinggi itu semuanya wa idzal kawakibun tasarat, berjatuhan semuanya. Langit runtuh, gunung cobulu ayam, bintang-bintang maempok lo jelek. Atung kondaknya panjangan umur orang Islam di Allah sampai hari kiamat. Atung konya mati yang saya sebelum dari. Sebab kiamat itulah awal dari azab. Wa taran nasa sukara, kata Allah dalam surah Al-Hajj. Manusia engkau lihat hari kiamat itu seperti mabuk. Wa ma hum bisukara, sebenarnya dia tidak mabuk. Walakinna azaballahi syadid, akan tetapi azab Allah yang bersangatan. Jadi kiamat itu awal azab untuk orang kafir. Apabila orang Islam kau habis adonya, Pak, banyak nanti ketika itu orang Islam sekaligus dimatian. Kalau kini kan berganti-ganti kok. Entah ibu nang kedahulu, entah ambo nang kedian, entah ambo nang kedian, entah ibu nang dahulu nak jaleh. Akan tetap serupa itu. Tapi orang Islam terakhir hidup itu semuanya sekaligus dimatikan. Dengan apa? Dengan angin lembut. Tiba angin lembut itu je. Masuk ke pernapasan, atunya lalalok salah. Tak jago-jago lah. Semuanya husnul. Ada kami jemaah Musajid Nurul Amal tu, anda tahu dan entah ada ibu-ibu ketika tu entah tak. Tapi kalau mencari kondisi ibu-ibu, tak ada nak sampai ke sini. Tak ada. Tapi dia dalam unju-unju dalam sandang-sandang. Tak ada kita. Ambo itu je kalau pulang ambo mengaji ya, kecil anak lah latih bentuk ayah ya. Istirahat ayah ya. Jadi nampak dia anak wajah waktu lah latih. Habis kalau bersebut je jemaah bersemangat lah balik. Habis kalau main lay tu. Itu keluar lah gaya tu. Ya kan? Kata gak berpecium pinggang. Kau indak lu letui. Ada saja yang rusak. Kaum muslimin hancur semuanya, diperbaiki oleh Allah kembali. Itulah hari namanya mahsyar. Itu ditandai dengan 2 tiupan dari malaikat Israfil. Tiupan pertama hancur, tiupan kedua manusia keluar dari kubur. Jadi kubur yang akan kita masuki ini, Pak, itu adalah rumah masa depan. Rumah masa depan itu seharusnya lebih baik dari rumah kita yang sekarang. Bah mempeloknya tu Ustaz, rumah tu 2 meternya, lebarnya 1 meter. Mengko segadang tu dibuat, dia ada orang yang turun ke bawah menjawab mai nan tempat awak lalok tu mana segadangannya.
Keteknya lahat namanya. Mengkogak gadang tu kan turun orang bertiga ke dalam lah. Iya kan? Diondok ini orang dateh di Jawa itu orang di dalam kubur tu. Itunya suruhan kalahat. Semua kita akan coba itu. Tak dapat tidak. Memperindah rumah yang bernama kubur itu dengan amalan-amalan yang baik. Sebab bapak-bapak ibu-ibu, di dalam kubur itu orang yang banyak beramal baik lah dipacalian di Allah bantu balasannya amalan baik. Sehingga suatu kali Abu Darda berjalan dengan Rasul, berhentilah Rasul dekat kubur. Ketika Nabi berhenti itu, beliau menangis dan dalam itu beliau galak. Sudah menangis kah? Galak. Ditanya dia Abu Darda, apa yang engkau dengar dari kuburan ini ya Rasulullah? Kata Rasulullah, saya ini kan Rasul. Jadi sebahagian untuk menyadarkan umat yang sebenarnya tidak masuk akal, tapi diperdengarkan Allah kepada saya. Apa itu? Orang yang dalam kubur ini orang taat, orang kaya, pemurah. Tapi nyo masih menyesal aja. Dengan sesalannya itu dia mohon kepada Allah, kata Nabi. Kalau galak dalam menangis, dalam tangis galak tu ada nak pantunnya? Dalam galak awak menangis, dalam menangis galak lah balik. Ada nak pantunnya? Ada dapat dia bu? Kalau dapat tunjuk anak bu. Tidak ambo salah membaca deh. Meninjau padilah masak, batang kapeh bertimba jalan, hati risau di bawah galak, bak paneh mengandung hujan. Kurang meninjau kau. Jadi Nabi mendengar orang tadi curhat dengan Allah, ya Allah, keluarkanlah ambo gak sabulan saya jadi. Ambo akan menambah amal-amal ambo. Kok seandainya inyo bayinfak 100 juta, kan nampak dinyo balasannya dikubur lah dicaliin Allah, bah mengkondak 300 juta. Ambo kayo, bang kondak 1 miliar ambo bayinfak. Bang kondak ambo buat musaji seorang. Orang-orang yang beramal saleh seperti itu masih menyesal karena amal salehnya itu tidak disempurnakannya banyak-banyak. Coba jangan orang nandurako ke Allah, Pak. Mereka menyesalnya dalam kubur. Juga diperlihatkan kerja buruknya itu. Tapi itu tidak diberlakukan oleh Allah karena orang dalam mati tidak keluar balik. Kok keluar orang mati itu sekali setahun sehari rayo, tu nyabawa jo kapeh nama sumbek yang kain duangnya tu. Kira-kira bagi cewek. Tak taluk dia awak menyepui. Jadi tidak mungkin itu. Tapi itu yang didengar Nabi. Orang yang banyak diberi oleh Allah pahala, dilihatnya pahala itu dalam kubur, dia menyesal kenapa tidak berlipat-lipat ganda pula. Dia lakukan dulu amal-amal terbaik ketika hidup. Jadi selagi kita hidup sekarang, ibu-ibu, bapak-bapak, ambil sedunia secukupnya dan kejar akhirat seutuhnya dan sepenuhnya. Ambil dunia untuk secukupnya dan gapailah akhirat sepenuhnya. Begitu caranya. Ibu-ibu ada tak nan rumah bertingkik 2? Lain. Kalau kaki kolah tajapi urat sarafnya atau remeti atau asam urat, lain kalau dia naik memadam lampu ke rumah tingkik 2 tu. Tidak lain. Jual salah rumah tu lain. Ya kan? Kalau membuat rumah tahfiz, saja yang dibangun di Solok untuk memajukan agama, agihan pitih jual rumah tu. Anak awak kalau membuat rumah lo nyo, atau buat serumah ketek, tidak bertingkik lagi. Kalau hidup je awak, awali sapu panjang je, awak sapu sedari kurisi tu. Atau nasi pasan saja grab.
Ikan masih 10.000 tuh, makan tidak banyak lalu. Apitih rujua rumah tadi sumbangkan untuk jalan Allah pada mubazirnya. Jadi mangko kare hati awak buat rumah batingke kerupa awak mudo ringan lari-lari. Tanyalah kau orang nala samure nala remeti nazaki pinggang kau taluk je dia naik kata. Tak taluk tu. Ajin setinggal detai tu lah. Muju ajin kau batunya tak berpokok dah dapat rumah anjak. Kan hati. Orang yang berbuat baik masih menyesal dalam kubur padahal dia tidak kena azab. Coba bayangkan orang yang berbuat buruk. Ya kan? Awak tiap hari ko maju ke sinan ke Pak? Kami orang pensiun Pak, ada grup WA pensiun ko. Paling lama 5 harinya Pak. Ada sekawan nala pensiun tu innalillah. Kadang-kadang seminggu 3. Ada tuak pilolo ko lagi leranya ndak yale. Kena siang malam, kena petang pagi, kena hari Kami hari Selasa, kena hari Jumaat, hari 6-7 ko. Karena dirasakan setiap tahun, ya kan, perubahan diri kita itu. Ambo kalau kau tinggi gini bu, dari bawah, ya kan, baik kapte, ndak ada mau lalu ke jenjang sampai puluh lah. Kapal salerang lalu. Salerang. Lati bawa dia dekat nan batanduk tu, lamo tagak sinan dulu, sasak ngoknya. Kalau dicuba juga bisa aja nyampe puluh tu. Anda mau melalui pesalerang. Pesalerang tu mendaki je lah mak. Tapi lain betul ah. Kalau jangan nyampe puluh, betul ah. Anak-anak kita caliak nak muda-muda, hanya lari kita bawah, lari kita ke bawah. Ambo yakin lah nama unju-unju. Kau nak tahu naik nyampe puluh. Tak tahu. Jadi kita menuju kematian. Di dalam kubur itu apakah aman kita? Tetap ditanya orang muslim di dalam kubur. Kenapa? Orang muslim ini ada berdosa. Siapa yang mengatakan Nabi? Kullukum khati'in, kata Nabi. Setiap kamu itu bersalah. Kalau tidak sempat dia minta ampun, maka dia tetap ditanya oleh Allah. Walaupun dia lah menunaikan rukun Islam dan kalimah. Tidak kelapih dari tanya. Bagaimana keadaan orang ditanya dalam kubur itu? Bapak-bapak, kalau orang Islam banyak keentangan. Sebab orang Islam itu banyak amal-amal salehnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini namanya hadis sahih targhib. Ada 2 macam hadis, Pak. Dia sahih. Yang satu targhib, yang kedua tarhib. Ha C ghain C. Kalau hadis sahih targhib itu menerangkan amal-amal yang jangan ditinggalkan karena sangat bermanfaat untuk kita di dalam kubur. Kalau hadis tarhib itu cerita-cerita ancaman Allah untuk orang yang membuat dosa. Contohnya, nam pendek salah hadisnya. Ar-rasi wal murtasi finnar. Orang nan manyogo, jo orang menerima sogo sama masuk neraka. Kan singkit katanya. Orang nan manyogo, jo nan menerima sogo masuk neraka. Di kalau ada anak pak lulusnya sudah tes PNS, ya kan? Sudah tu kaum muslimin jo suruh ke rumah sakit, jantungnya sehat, giginya tidak berlubang, kolesterol normal, tensi normal, AB-nya sampai waleh sehat. Sudah tu nyoka wawancara, babisi orang tu Pak. Asyam pitih 30 juta ya Pak. Beko kalau inyo lah lulus na tes, kalau tas lama, tak jadinya lulus dong. Ya kan?
Dia sehampiti 30 juta dia gihan. Selama anak apa ibu bakarajo baranyo menerima gaji, tu gaji haram selama. Rezeki ku ditebarkan Allah seluruh bumi ini, Pak. Ndak jadi PNS awak bagaji. Embo lampe balik tahun gua pensiun. Sama je embo je termasuk kerja dulu ndak ada perubahan. Berarti rezeki itu disediakan Allah. Jangan menyogok-nyogok. Kalau ada nalah terlanjur tobat. Ya kan? Selama kerja melaki pensiun makan gaji haram saya. Karena dapat kerja coba sogok. Kira-kira ada tak sogok menyogok kenalah kita dengar selama kau? Alah, pindah jadi bahasa dia orang lah, Pak. Biasa saya. Jadi sesuatu yang buruk kalaulah dibiasakan tak bahasa rasanya. Itu namanya dilakukan orang gini. Itu yang banyak. Kaum muslimin, kata Rasulullah di dalam hadis targhib sahih itu, ya'tur rajulu fi qabrihi, setelah mayat terbaring di dalam kubur, idza utiya min qibali ra'sihi, setelah mayat terbaring di dalam kubur, apabila malaikat datang untuk menanyanya mirraksi, dafa'athu tilawatul Quran, dia dibela oleh bacaan Al-Qurannya. Sebab Al-Quran yang dibaca itu tersimpan di memori. Memori itu di mana? Di kepala. Ya kan? Jadi jangan disia-siakan amal membaca Quran. Jadikanlah itu bacaan utama. Jangan koran dan majalah jadi bacaan utama. Tapi Colah. Nanti baca si Fajri tadi jadi imam. Lepal ibu ayat tu. Tak lalu saya. Ya kan? Kalau sudah sembahyang subuh dilihat Al-Quran tu. Mapal Quran tu tak melengah-lengah gitu, Bu. Dibaca setari berulang-ulang. Lakiknya kan? Lakik di kepala. Gunanya dia hafal Pak Ustaz tu itu. Kok nyampang butuh awak tiba-tiba. Penyakit kan dua segininya. Penyakit gila je, penyakit gula je. Dua tu penyakitnya. Kalau orang penyakit gula, kadang-kadang bapak-bapak, ibu-ibu, urek giginya ku habis. Tangga-tangga segigi. Adonan membusuk kaki je tangannya. Dipotong. Adonan matonya butuh dek tinggi gula tu. Butuh nak lihat. Ayat Quran yang telah dihafal itu tidak hilang. Itu segitu ulang-ulang membaca. Kemudian fadilahnya apa? 1 huruf 10 pahala. Kalau kita 1 surat membaca 1 hari atau 1 juz, kira-kira berapa hurufnya tu? 1 juz Al-Quran kita baca, berapa hurufnya? Berapa pahala yang didapatkan? Kemudian dia itu syifa'u wa rahmah. Dia obat penawar dan rahmat. Ibu-ibu kaum muslimin, ada orang badan kolah habis. Tak taluk manga lain. Dia behan dia anaknya dia teh kasur saya. Makan minum buang air sinan saya diberasihan dia anaknya. Tapi dia tidak pikun. Setiap tiba kawannya mencaliak, Pak. Tentu dia sianu. Orang yang seperti itu ternyata dia berteman, bersahabat dengan Al-Quran. Badan tak ada lah tinggal kulit pembalut tulang kan? Tapi dia tak pikun. Karena apa? Hobinya itu baca Quran. Ada tanda-tanda kepikun tu Pak Ustaz. Ada. Ambo kecil lah. Pertama malih mandi sore.
Tu ndak lama pikul lah. Ada lentak mandi tadi. Balap-lap sebadan je apa? Jo kain basah. Ndak mau mandi tiap sore. Tu ndak lama pikul. Apa man kau takut tu orang mandi, nyo masuk jin ke tubuhnya jin, kau dari api. Jadi nyo takut dia ye. Ingat itu, makanya kita akan tetap menyiram badan kita agar api itu hilang. Jadi baca Quran ubek pikun. Nyo palambe awak pikun dan pikun ko yo. Nalah parahna pikun tu namanya. Datang anak jo cucu jo minantu ke rumah. Iya kan? Mencari awak. Awak lagi duduk. Saya kan lupa deh. Padahal anak mah. Iya kan? Itu lainnya tu mah. Tak tentu anak boleh tu. Siapa? Itu pikun. Cuma kebanyakan orang kalau mencari pitihnya tak pikun nak. Ibu bapa itu cerita lagi. Apakah kita dibela oleh bacaan Al-Quran itu dikubur saja Pak Ustaz? Tidak. Sampai nanti di mahsyar awak ke manusia biasa, tidak Pak Bu, tidak Nabi doh. Nanti ditimbang dosa jo palo kironyo barek kakida. Tu cameh Pak. Barek kakida timbangan ko masuk neraka. Cameh Pak. Atibo bacaan-bacaan Al-Quran tadi. Itu hikmahnya. Membaca surah Kahfi, membaca surah Al-Muluk, membaca surah Al-Baqarah, membaca surah Sajadah. Berapa lonya tu? Datangnya. Batonggo nyo kateh timbangan sebelah suuk tu. Akhirnya berat timbangan sebelah kanan. Maka masuk surga kita. Sampai sinan saya Ustaz, ndak nyuantani Bu jawab Pak meniti sirat. Sirat tu Pak di bawahnya neraka, di sebelahnya serugo. Anyo tolong awak, nyo bantu awak de ikmah membaca Quran tadi melintahi sirat tu. Sakancang kudo pacu diampang kualo. Kami sudah layu gini Ustaz. Kalau lah tiba sinan nanti awak tu ndak layu hala di kuean ya Allah. Pandangan mata sejauh di akhirat tu nanti Bu. Kalau kini kan terbatas. Ya kan? Pandangan mata awak terbatas, biar plus biar minus. Tapi kalau di akhirat itu jauh pandang tu. Nan tak tampak biasa di dunia jadi nampak sinan. Itu di akhirat itu. Lebih-lebih kalau kita masuk surga. Anyuantan de ikmah bacaan Al-Quran tu meniti sirat. Tiba di pintu serugo nyo sambui dek malaikat. Kata malaikat. Kalau kita baca Al-Quran balik surah Az-Zumar. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati dzumara. Diriangan orang-orang takwa tu ke dalam surga bondong. Hatta idza ja'uha lah tibo dake pintu surga tu wa futihat abwabuha nyobukaan pintunya dek malaikat. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Selamatlah kamu wahai jamaah Masjid Nurul Amal. Itu salah satunya. Bamangku Masjid Nurul Amal ku masuk surga nanti. Nya Nurul Amal, cahaya amal. Mukonya bacayo beramal sangat rajin walaupun sambil lalu rajin. Nggak datangnya ke masjid tadi. Itu. Asyalai Ustaz Ristawardi basamo-samo jamaah Nurul Amal. Cek malaikat fadkhuluha khalidin. Masuklah engkau kekal di dalam surga ini selama-lamanya. Tak keluar dari surga itu lagi.
Nah, kalau disolok kok keluar nanti mah. Keluar mana? Keluar ngok di badan lu tu nyukubuan orang. Paliang-paliang sebulan 2 bulan nah sudah tu lah lupa seorang jawab lah. Kadang-kadang lupanya mendoa ngai. Kadang-kadang lah sama kubur nak doanya celik tu. Kan? Celik lagi. Begitu. Makanya rumah masa depan ini harus kita perbaiki. Akan tak mampu malaikat tadi mazab dari kepala. Nyuruh dia Allah pindah ke tangan. Wa idza wutiya min qibali yadayhi, maka datanglah malaikat itu melalui kedua tangan. Dafa'ahu sadaqah, dia dibela oleh sedekahnya. Jadi jangan ragu-ragu bersedekah. Dan memasukkan sedekah ke dalam kotak tadi, gigi atau tangan? Tangan. Tunggu ke tangannya datang. Tadi azab dari tangan tu, dafa'ahu sadaqah. Orang itu dibela oleh amalan sedekahnya. Maka sedekah ini jangan ragu-ragu. Bantu kalau kami ke buku tadi ada gorengan tahu, ada gorengan bakwan, ada pisang, ada teh manis, tadi lah tu. Ada kurma. Sia nan bagian itu tu sedekah. Pahalanya sebanyak pahala orang berpuasa nama makan pisang tu. Orang puasa tu tak kurang apa? Nanti dia di dalam kubur nyobela wak de palo sedekah tu. Kutiko ka diazab dari tangan. Hendak jadi lo diazab dari tangan tu. Sudah tu pindahnya ke kaki lepak. Wa idza utiya min qibali rijlaihi, datanglah malaikat itu untuk mengazab dari kaki. Dafa'ahul masiyu ilal masajid, dia dibela oleh langkah-langkah kakinya berjamaah ke jadi salatlah Pak Dun Saji kau tarik. Salat wajib, salat sunat boleh rumah. Kalau ada nantakan tua na pulanglah, beko salat tarawih di rumah lalok lo. Kamu cari nak lalu itu tu latihan na nampak. Salat sunat tu boleh di rumah, tak di masjid kena tak ada. Tak. Nama mampu bisa di masjid. Mana tak boleh di rumah. Nabi salat tarawih di rumah ni bu. Di masjid. Rasulullah. Tapi salat wajib ke lebih-lebih laki-laki Pak. Kalau salat wajib di rumah, dia lihat orang nama laki-laki salehah. Lah ya muat laki-laki kau dikecek salehah. Tak, laki-laki itu saleh, bukan salehah. Salatlah terus. Setiap langkah kita pergi ke masjid itu berguguran dosa satu. Ketika kita sujud, dosa itu gugur ke bawah. Ketika kita ke atas, dosa itu telah habis. Ya kan? Begitu. Jadi salat berjamaah ke masjid go, ndak taluk de malaikat mazab dari kaki ko do. Karena kaki ko melangkah salat berjamaah ke masjid. Lalapih awak dari azab kubur. Dari kepala nak jadi dia azab, dari tangan nak jadi dia azab. Baru itu rajin bersedekah. Dari kaki nak jadi dia azab, kaki ku melangkah ke masjid salat berjamaah. Jadi akhirnya orang yang dalam kubur tadi terbebas dari azab kubur. Kenapa? Dari kepala dia dibela oleh Al-Quran yang dibacanya. Dari tangan dia dibela oleh rezeki yang dinafkahkannya. Dari kaki dia dibela, kakinya melangkah terus salat berjamaah ke masjid. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.